Shalom Koden, gimana menurut Bapak? Jika perceraian terjadi, apa mereka tetap disalahkan? Salah, karena nggak mau ngampuni. Tapi kalau tetap cerai, lakukan, tapi jangan kawin lagi. Oke? Kalau kita tahu bahwa kita diperintah untuk mengampuni pasangan hidup kita, tetapi kita tidak rela, bagaimana supaya kita dapat mengampuni sungguh-sungguh? Dosa kita kepada Bapa di surga tetap jauh lebih besar daripada dosa pasangan kita kepada kita. Betul tidak, saudara? Jadi untuk bisa mengampuni sungguh-sungguh, jangan ingat-ingat sakit hati yang dibuat oleh pasangan kita kepada kita. Tapi ingatlah, kita menyakiti hati Tuhan terus-menerus, Dia tetap mengampuni. Betul tidak, saudara? Ampuni pasangan saudara. Yang berikut, bagaimana kalau ada suami atau istri yang sudah menikah, ia merasa bahwa pasangannya bukan jodohnya? Jawabannya, ya goblokmu dewek, kok gak delok dia harap kawin. Ya dong, ini kan bukan anak kecil. Jadi kalau sudah menikah, lanjutkan sampai Yesus datang. Tapi harus kok racun bojomu. Nomor 2, bagaimana kalau ada suami atau istri yang sudah bercerai lalu menikah lagi? Kalau mereka mau balik, itu puji Tuhan, bagus sekali. Kalau mau balik, jangan menikah dengan orang lain lagi. Saudara, kalau Alkitab berkata, aku benci perceraian, Papa berkata, itu artinya kita memang gak bisa cerai, bukan gak boleh cerai. Alkitab berkata begini, siapapun yang saudara pilih, orang menikah gak ada yang pernah cocok. Dan Alkitab berkata, kalau kamu nekat menikah cari orang cocok, Alkitab berkata, kawinlah dengan mayat, itu baru cocok. Jadi kalau saudara cerai lalu menikah lagi, ketemu masalah yang sama. Sebab saudara tetap menikah dengan orang. Betul tidak? Nggak ada gunanya. Cerai itu bukan jalan keluar. Kecuali saudara nggak mau menikah lagi, ya udah, oke? Lalu bertobat. Menikah lagi, begitu saya salah baca. Apakah Tuhan mengampuninya? Saya nggak mau jawab di sini. Kita jawab, kalau berkawin cerai terus kawin lagi lah. Pokoknya jangan ada perceraian. Jangan cari alternatif. Kalau Tuhan berkata aku benci perceraian, ya sudah, ikuti itu. Suami malas ibadah, lebih sayang pekerjaannya, sehingga 2 anak laki-laki menirunya. Tolong bacakan ini apa ini? Apa yang membuat dia? Membuat dia, terima kasih. Yang atau ya? Dia. Apa yang? Ya. Yang. Oke, saya ulangi ya. Suami malas ibadah, lebih sayang pekerjaannya, sehingga 2 anak laki-laki menirunya. Apa yang membuat dia atau suami itu malas ibadah, atau dengan alasan tidak bisa mengikuti ibadah, karismatik, dan apa penyebab anak-anak jadi berani pada orang tua atau kurang ajar? Berarti ada 2 masalah. Saudara, ada banyak alasan. Kalau ini jelas, berarti suami ibu, suami saudari tidak mau ke gereja karismatik. Ya udah, ikuti, gubernur sikut kepala. Dia mau ke gereja mana? Mau ke Protestan? Ikuti. Ada firman Tuhan juga di situ. Nah, cara yang paling baik, kalau istri berkata benar karena dia ke karismatik misalnya, tapi di rumah nggak jadi teladan, suami pun malah nek dengan karismatik. Betul nggak? Kok kamu begitu? Rajin dengar firman, rajin doa. Nah, maka itu ingat. Nah, kalau suami melihat istrinya berubah, bisa dianggap jadi istri yang benar karena hidupnya benar, maka suami akan dimenangkan oleh istri. Saudara baca ayatnya 1 Petrus 3, 1-7. Ya, saya nggak ada waktu untuk itu. Nah, yang membuat anak kurang ajar, besok kita akan bicara banyak tentang ini. Saudara, saya mau katakan ini, anak yang melawan, anak yang berontak, itu belum tentu kurang ajar. Loh, kok bisa? Apalagi kalau mereka masih kecil-kecil. Anak yang tidak pernah punya waktu dan kesempatan untuk mengungkapkan isi hatinya, maka anak itu jadi berontak. Maka itu mama papa, kalau anak-anak saudara melotot, ngelawan, jangan dibentak. Kurang ajar kamu pada papa mama. Jangan. Dengarkan baik-baik. Ayatnya ada Ulangan 6 ayat 7. Ya, catat Ulangan 6 ayat 7. Ada kata begini di Ulangan 6 ayat 7. Hendaklah kamu mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan membicarakannya waktu kamu duduk di rumah.
Nah, saya sangat kagum pada firman dan membicarakannya waktu kamu duduk di rumah. Jadi papa mama, Ulangan 6 ayat 7. Papa mama nggak cuma ngajar, mendisiplin, mendidik anak berulang-ulang, tapi ajak anak-anak diskusi. Kata membicarakan itu artinya diskusi. Saudara, anak-anak pun walaupun masih kecil, dengar ini, banyak orang tua timur tidak menghargai anak-anak. Saya ulangi, walaupun anak-anak itu masih kecil, mereka punya pendapat atau tidak? Nah, itu yang membuat anak-anak berontak karena pendapatnya nggak didengar. Akhirnya teriak, akhirnya ngelawan. Maka itu mulai hari ini papa mama, begitu anak kita memberontak, rendahkan emosi, rendahkan hati. Aduh, papa mama minta maaf. Oke, kamu mau usul apa? Beri kesempatan dia usul atau mereka bicara sesuatu. Anak-anak yang gak punya kesempatan mengungkapkan isi hati di rumah, di luar rumah, di sekolah minggu atau di sekolah, suka berontak, suka ngelawan guru. Karena dia juga capek. Di sekolah ketemu masalah yang sama, gurunya galak, dipaksa nurut. Padahal anak itu punya pendapat yang gak pernah didengar. Maka itu mama papa mulai hari ini, jangan anggap anak-anak memberontak itu salah sebelum kita dengarkan dia itu usulnya apa, pendapatnya apa. Dari mana saya belajar ini, saudara? Tahun 83 waktu saya di Jerman. Ulangan 6 ayat 7 itu hidup dalam hidup saya. Hari itu saya berkunjung ke rumah teman, dia pendeta. Begitu saya masuk, saya lihat pemandangan yang sangat indah. Papa dengan anak laki yang kira-kira umur 6-7 tahun. Itu lagi memasang paku atau memasang lukisan. Jadi saya menghormati mereka. Itulah orang Jerman itu tahu betul. Jadi saya biarkan mereka pun, papa itu pun tidak negur saya dulu, tapi masih kode. Akhirnya saya tahu sebuah peristiwa yang sangat indah. Dan itu nancap di benak saya sampai hari ini. Hari itu papa ini memasang lukisan. Baru beli lukisan, memang bagus. Waktu papanya lagi maku untuk pasang lukisan itu, anak kecil ini bilang, "Pak, jangan digantung, taruh di pojok sana saja." Ya nggak lucu dong lukisan taruh di bawah. Tapi papa ini meresponi, "Oh, jadi kamu usul lukisan taruh di bawah?" "Iya." "Ngomong aja anak, di sebelah mana?" "Di situ." Papanya yang dituntun anaknya, "Ayo sekarang kamu pilihkan di mana lukisan." Dia milih pojok di bawah lagi. Coba kita bilang, "Arek cilik pinter robo ya." Kita kan marah-marah, anak kecil kamu bisa apa? Tapi papa ini ngikuti. Sudah, di mana? Di sini. Oke, taruh ya. Iya. Lalu mereka dua mundur ke pintu masuk dan saya masih di situ. Di situ saya baru tahu, ketika mereka dua ada di pintu masuk dekat saya, karena saya juga baru masuk rumah itu. Papa bilang, "Lihat, kalau kamu taruh lukisan di bawah, tamu yang datang gak bisa ngelihat." Saya lihat mimik wajah anak sambil garuk-garuk kepala, gak ngomong apa-apa, saudara. Saya di situ termenung. Percaya nggak, anak ini akan ngerti sampai dia mati bahwa lukisan nggak boleh taruh di bawah, harus digantung. Papanya nggak marah, pendapatnya diikuti, tapi diterangkan. Maka anak nggak akan jadi pemberontak kalau diberi kesempatan untuk mengutarakan ide pendapat apanya. Katakan amin. Yang berikut, Shalom. Saya sebagai istri yang mempunyai suami yang tidak bekerja, bagaimana saya harus bertindak dan bersikap kepada suami saya? Karena sudah terlalu lama suami saya tidak kerja, dan selama ini saya yang bekerja. Dan sampai kapan saya harus bersabar? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada berapa cara? Nomor 1, jatan panganani. Loh, betul nggak? Taker. Karena kamu yang nggak kerja, apa yang kerja? Cuma boleh makan segini. Jangan minta lebih cari sendiri. Nomor 2, datang kepada gembala saudara. Mungkin waktu masih kecil ini anak dimanja.
anak laki dimanja oleh orang tua atau oleh nenek kakeknya, maka jadi pemalas sampai gede. Karena dari kecil taunya ada. Betul. Nomor 3, cari penyebabnya di kerjaan terakhir itu ada kejadian apa, sehingga dia nggak mau kerja lagi. Cara keempat, panggilkan orang yang disegani oleh suami ibu. Entah itu atau tetangga yang disegani lebih tua. Suruh tanya baik-baik, kenapa kamu gak kerja? Jadi tetap istri harus ngampuni. Yang berikut, Daniel tadi bilang suami istri harus percaya atau jujur tentang keuangan. Tapi bagaimana kalau suami terikat judi? Apakah kita harus tetap jujur? Dulu kami terbuka, setelah terikat judi saya tidak pernah bilang tentang keuangan saya pada suami. Karena kalau saya ada uang, diminta. Kalau tidak diberi marah-marah atau ngancam. Terima kasih. Membuka diri dengan jumlah uang itu tidak harus memberi. Betul tidak, saudara? Yang penting terbuka. Tapi jangan dikasih. Ngomong pada dia, kalau memang kamu mau judi, cari sendiri. Ini uangnya untuk anak-anak, untuk keluarga. Nah, sekarang jangan takut. Kalau dia ngancam, lapor no polisi. Sebab ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Seorang dijamin oleh negara, lapor no. Suruh nangkep saja sudah bajingan situ ibu. Lo bener, saudara, jangan takut. Jadi nggak susah. Oke. Yang berikut. 1. Bagaimana supaya suami lepas dari perselingkuhan tanpa menyakiti hati willnya? Saudara datang kepada gembala. Lalu istri harus jujur pada suami. Apa yang kurang dari aku sampai kamu cari perempuan itu? Apa yang kamu dapatkan lebih dari perempuan itu? Kalau istri mau rendah hati, mencari kekurangannya, dan suami tunjukkan, rumah tangga akan luar biasa. Nah, nggak usah pusing dengan William mau sekadar atau tidak, bukan urusan, salah kalau sudah ngurusin itu. Nomor 2, bagaimana supaya anak-anak memaafkan papanya yang masih berselingkuh? Yakinkan dia, yakinkan anak-anak, semua kita bisa salah. Panggil seorang gembala lagi, suruh mendoakan, suruh menerangkan. Mengampuni itu luar biasa. Ceritakan kepada anak-anak, mama juga bisa selingkuh, walaupun gak langsung pakai hukum KUHS tadi. Masih ingat hukum perjinan itu? Jadi bisa. Dua lagi. Kalau istri sudah menabur yang baik pada anak-anak, ternyata ada anak yang berbuat tidak baik atau mengecewakan. Apakah itu seperti perumpamaan penabur menabur gandum, tetapi malam hari si jahat menabur lalang di tempat taburan gandum? Mohon penjelasan. Beda. Ayat itu hanya untuk iblis dan pekerjaan Tuhan. Kalau sampai kita sudah berbuat baik, ternyata anak-anak berbuat jahat, ada 2 hal. Nomor 1, periksa tahun-tahun awal anak itu bertumbuh. Kita buat apa? Anak itu selalu nyontoh orang tua. Anak itu makhluk peniru. Kalau binatang bukan peniru. Maka itu saudara punya seekor anak bebek. Begitu netas, bebek ini seumur hidup gak pernah ketemu bebek yang lain. Di daerah rumah saudara itu ada peternakan ayam. Jadi bebek cili ini sampai gede kumpul ayam ribuan. Percayalah gak akan jadi ayam, tetap bebek. Betul? Begitu pula anak sapi. Saudara punya 1 ekor anak sapi. Begitu lahir induknya mati. Di daerah rumah seorang gak ada sapi seekor pun. Adanya kuda semuanya. Jadi sapi ini sejak lahir sampai dia tua gak pernah ketemu sapi kumpul kuda. Gak akan jadi kuda. Karena binatang bukan makhluk peniru, manusia makhluk peniru. Nah, ini pertanyaan radikal. 1 anak pendeta kumpul 5 maling, jadi apa? Ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, itulah manusia. Maka itu jangan lihat sekarang. Kalau 5 tahun terakhir kita menabur yang baik, tapi anak ini sudah besar, jujur lihat waktu mereka masih kecil, kita nabur apa? Nomor 2, lihat lingkungannya. Anak-anak sangat terpengaruh lingkungan. Binatang gak pengaruh lingkungan. Misalnya ada orang Surabaya asli kawin dengan orang Surabaya asli,
lalu mereka pindah ke Amerika, anak-anak lahir di sana. Jangan harap anak-anak bisa bahasa Surabayaan, apalagi bahasa Indonesia. Kalau lingkungannya nggak ada orang Surabaya, nggak ada orang Indonesia, betul? Tapi kalau mereka pindah ke Amerika bawa anjing dari Surabaya, nggak mungkin gonggong bahasa Inggris. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, lingkungan mempengaruhi, binatang tidak. Jadi kalau anak kita ada yang begitu, periksa lingkungannya bagaimana, sepupu-sepupunya bagaimana, teman-temannya bagaimana. Yang terakhir, apa beda kejujuran dan keterbukaan? Kalau kita tidak jujur sudah pasti dosa. Tapi kalau kita tidak terbuka, apa konsekuensinya? Mohon penjelasan dari Bapak Daniel. Sama. Kejujuran dan keterbukaan itu sama. Saudara silakan buka, atau kalau enggak ayatnya. Kejadian 2:25. Saudara buka ayat itu. Betapa pentingnya kejujuran, keterbukaan suami istri. Sudah Kejadian 2:25. Lala semula tenan arek iku. Di mana itu? Oke. Ayatnya berkata, maka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Siapa mereka di situ? Adam dan Hawa. Nah, ini saya berkata, Papa, ngapain itu aja ditulis? Semua kami tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang, sebab zaman itu belum ada pabrik tekstil. Ngapain ditulis? Berarti itu penting. Ternyata kata telanjang di ayat 25 tidak ada unsur seks sama sekali. Itu bicara kejujuran dan keterbukaan. Suami istri tidak boleh punya penutup apa-apa di hadapan pasangannya. Saudara tahu kata bahasa Jawa bloko suto? Transparan, tembus pandang, jobon jero podo, mulut dengan hati sama. Itu arti kata telanjang. Suami istri masih punya sembunyi-sembunyi. Duit nggak boleh tahu, pin nggak boleh tahu, apa-apa nggak boleh tahu, diurus sendiri-sendiri. Maka mereka sedang tidak telanjang, nggak jujur, nggak terbuka. Apa yang kita tutupi, setan pasti bekerja. Maka itu suami istri, hanya satu alasan kita boleh tidak ngomong pada pasangan kita, yaitu ketika sakit gigi dan sariawan. Kalau nggak ada barang itu, apa harus terbuka, harus ngomong supaya tahu. Kalau tidak, setan bekerja. Lihat rumah yang banyak mebelnya, banyak alat-alatnya, meja gede-gede, kursi gede-gede, pasti banyak kotoran sembunyi di baliknya. Betul, karena tertutup. Tapi rumah yang sederhana perabotannya kelihatan bersih kalau terbuka itu. Sama. Jadi kata telanjang bicara soal transparan, keterbukaan, kejujuran. Kalau tidak, setan bekerja. Yang kedua, itu bicara komunikasi. Telanjang itu artinya tidak ada halangan dalam komunikasi. Lihat, negara-negara di dunia kalau perang, itu cuma satu idenya. Kalau bisa menguasai daerah komunikasi di negara musuh, berarti musuh sudah kalah. Betul? Bandara dikuasai, telkom, televisi, radio, habis sudah negara itu, nggak perlu perang lagi. Ternyata setan buat yang sama. Kapan mereka melumpuhkan pernikahan kita? Ketika kita nggak ada komunikasi. Maka itu yang menikah beda suku, awas. Yang nikah satu suku aja seringkali ribut, apalagi beda suku. Kenapa ribut? Dengar. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, walaupun fasih, saya tanya, kalau lagi marah, enak bahasa Inggris atau pakai bahasa Surabaya? Ayo jawab cepat. Ngomel lo pakai bahasa Inggris, lucu. Walaupun saudara bisa bahasa Inggris, karena kita orang Surabaya. Lihat, orang Surabaya itu terkenal kalau miso. Nggak ada bangsa manapun di Indonesia misonya kayak orang Surabaya. Ampun sudah. Nah, di situ enak sekali, bukan? Maka itu komunikasi itu penting. Tidak boleh terputus. Itu kata telanjang. Januari 92 saya baru belajar. Harus ketemu, bertahun-tahun saya cari. Mengapa kucing dan anjing ribut terus? Ternyata bukan karena mereka dua ngingoni setan. Tidak. Bukan mereka dua pelihara setan. Karena mereka dua nggak punya penterjemah.
maka itu ribut terus karena mereka beda bahasa. Nah begini biologi menerangkan, kucing itu kalau marah ekornya yang goyang. Tapi beda dengan anjing, kalau anjing lagi girang ekornya goyang. Nah suatu hari ketika mereka lihat-lihatan dari jauh, kucing tersinggung. Siapa dia? Pagi-pagi nantang ekor anjing goyang-goyang. Nah anjing kan beda. Buat dia lihat ada kucing dari jauh goyang-goyang, ih dapat teman baru. Siapa dia? Lalu mereka dua mendekat. Nah kucing nyakar duluan, anjing sadar, oh marah, telat. Karena gak ada komunikasi. Maka itu pernikahan penting sekali. Awas kalau rumah tangga saudara, tetangga dengan bukan di daerah begini jalan besar ini, pagar setinggi-tinggi, tembok juga tebal-tebal. Tapi kalau di daerah-daerah yang sederhana, begitu sederhananya sampai tonggong ngentut sini dengar. Ya kan ada bukan kampung-kampung Surabaya seperti itu. Nah, tetangga ini bilang, aduh tetangga sebelah itu rukun betul. 13 tahun kami jadi tetangga, tapi kaget nggak pernah ribut. Sampai kami berkata, aduh kok aman betul tetangga sebelah ini. Tapi tahun ke-14 cerai. Loh kok bisa? Nah, di mana rahasianya? Ternyata selama 13 tahun itu perang dingin. Ngomongnya cekak-cekak. Mbok gak ro iya ndek kono. Ya terang aja aman kalau ngomongnya pendek-pendek. Iya mungkin tidak di situ. Ya aman. Ternyata nggak ada komunikasi. Maka itu awas suami istri. Kalau sampai saudara berkata, males ngomong aku. Ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut. Hati-hati. Mereka keduanya telanjang dan tidak merasa malu. Artinya terbuka, artinya ada komunikasi. Shalom Kodeng, gimana menurut Bapak? Jika perceraian terjadi, apa mereka tetap disalahkan? Salah, karena nggak mau ngampuni. Tapi kalau tetap cerai, lakukan tapi jangan kawin lagi. Oke? Kalau kita tahu bahwa kita diperintah untuk mengampuni pasangan hidup kita, tetapi kita tidak rela, bagaimana supaya kita dapat mengampuni sungguh-sungguh? Dosa kita kepada Bapa di surga tetap jauh lebih besar daripada dosa pasangan kita kepada kita. Betul tidak, saudara? Jadi untuk bisa mengampuni sungguh-sungguh, jangan ingat-ingat sakit hati yang dibuat oleh pasangan kita kepada kita. Tapi ingatlah, kita menyakiti hati Tuhan terus-menerus, dia tetap mengampuni. Betul tidak, saudara? Ampuni pasangan saudara. Yang berikut, bagaimana kalau ada suami atau istri yang sudah menikah, ia merasa bahwa pasangannya bukan jodohnya? Jawabannya, ya goblokmu dewek, kok gak delok dia harap kawin. Ya dong, ini kan bukan anak kecil. Jadi kalau sudah menikah, lanjutkan sampai Yesus datang. Tapi ojo kok racun bojomu. Nomor 2, bagaimana kalau ada suami atau istri yang sudah